Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan keempat mata kuliah fungsi pembangkit. Kali ini kita sudah masuk ke materi operasi turunan di fungsi pembangkit. Nah, karena fungsi pembangkit ini adalah polinom, sebenarnya dia adalah suku banyak, dan polinom selalu dapat diturunkan, maka otomatis operasi turunan juga berlaku di fungsi pembangkit. Jadi ini contoh dulu, kalau misalkan kita punya fungsi pembangkit 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 yang bisa kita dan seterusnya, dan yang bisa kita sederhanakan jadi 1/1 min x, maka jika kita turunkan si ax ini, kita turunkan yang ini kita turunkan menjadi ini. Maka seperti yang pernah kita pelajari di kalkulus dulu, penurunannya adalah 1 diturunkan menjadi 0, X diturunkan menjadi 1, bentar ini saya hapus dulu, 1 diturunkan menjadi 0, 0 ada di sini tapi tidak ditulis, X diturunkan menjadi 1, X kuadrat diturunkan menjadi 2x, dan seterusnya X pangkat 3 diturunkan menjadi 3x kuadrat. Dan jika kita turunkan bentuk sederhana dari AX ini, kita turunkan, maka ini menggunakan rumus ini yang turunan dari U per V. Pada masih ingat? Jika kita cari turunan dari U per V, maka dia sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Di sini yang menjadi U-nya adalah sama dengan 1 dan V-nya sama dengan 1 min X. Oleh karena itu turunannya menjadi ini. U aksen diturunkan 1 diturunkan jadi 0, maka di sini 0 dikurangi V aksen diturunkan jadi min 1 U dikali U ya, ini jadi 1 min X kuadrat, maka diperolehlah ini. Jadi turunan dari 1/1 min X adalah 1/1 min X kuadrat. Karena ini, yang saya lingkari ini, dia sama dengan bentuk sederhana 1/1 min X, maka turunannya pun sama. Maka kita bisa simpulkan bahwa ini 1 plus 2x plus 3x kuadrat dan seterusnya itu dia sama dengan 1/1 min X kuadrat. Ini adalah bentuk sederhana dari 1 plus 2x plus 3x kuadrat dan seterusnya. Atau ini bisa kita nyatakan dalam notasi sigma. Sigma n lebih besar daripada 0. Di sini kita n plus 1 kali x pangkat n. Seperti itu. Ini adalah fungsi pembangkit dari barisan ini, koefisiennya 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau yang tadi kita bisa tulis dia koefisien dari barisan n dikurangi 1 karena n-nya mulai dari 0 gitu. Nah, sekarang secara teorema bagaimana sih turunan fungsi pembangkit itu? Misalkan kita punya barisan AN dan itu membangkitkan sebuah fungsi yaitu sigma n lebih besar daripada 0 an x pangkat n, maka turunan dari ax atau biasa kita tulis a aksen x, dia adalah sigma n-nya mulai dari 1, ini n dikali an x pangkat n min 1. Ingat lagi aturan turunan, yang tadinya x pangkat n, n-nya ke depan sini, ininya pangkatnya dikurangi 1. Sama saja,
Cuman di sini kita lihat batasnya mulai dari N lebih besar daripada 1. Kenapa? Karena ketika misalkan X pangkat 0, ini kan 1 ya, atau X pangkat 0 misalnya 0, ini 1 ini dia diturunkan akan menjadi 0, dan nanti misalkan dan X pangkat 1 diturunkan dia menjadi X pangkat 0. Sehingga di sini lihat, karena batas atasnya N-1, maka indeksnya N lebih besar daripada 1. Atau jika indeksnya kita ingin buat N lebih besar daripada 0, maka kita ubah N-1 ini jadi N, artinya harus menambah 1 kan, berarti si N ini kita tambahkan N plus 1, dan indeks, jangan lupa, indeks AN ini kita ubah jadi N plus 1. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa aksen X ini adalah fungsi pembangkit yang baru yang membangkitkan barisan A1, 2A2, 3A3, dan seterusnya diperoleh dari sini, dari koefisien sigma ini. Tinggal dimasukkan N-nya. Seperti itu. Sehingga jika kita punya contoh, mudah-mudahan tulisannya tidak terlalu kecil. Kita punya contoh AX sama dengan X per 1 plus X kuadrat. Maka kita ingin mencari turunan dari AX ini, tinggal kita turunkan. Tapi sebelum itu kita akan mencari bentuk uraian dari X per 1 plus X kuadrat. Yang kita ingat bahwa 1 per 1 plus X kuadrat itu dia sama dengan apa? Sama dengan 1 per min S. Oke, min. Ini maksudnya minnya di dalam. Sebentar. Min X kuadrat dia sama dengan sigma min X kuadrat, kuadratnya di dalam, kuadrat pangkat N lebih besar daripada 0, atau bisa juga N lebih besar daripada 0 min 1 pangkat N X pangkat 2N. Jika kita uraikan ini, jika kita uraikan akan seperti ini yang saya garis bawahi. Oke. Nah, karena ini dikalikan dengan X dikali dengan 1 per 1 plus X kuadrat, maka di sini dikalikan dengan X, maka kita kalikan. Jika kita ingin mengalikan dalam notasi sigma, boleh juga. Berarti ini tinggal kita kali X, kita kali, ini notasi yang sama dengan yang atas, X pangkat 2N, N lebih besar daripada 0. Saya tulisnya pindah ke sebelah kiri, maka diperoleh sigma N-1 pangkat N X pangkat 2N plus 1N lebih besar daripada 0. Sebenarnya dalam notasi sigma kita bisa saja langsung menurunkan ini. Jika kita ingin menurunkan, ini kan AX ya, ini adalah AX. Kita boleh saja langsung menurunkan ini, berarti aksen X dia sama dengan, ingat pangkatnya dikedepankan, ini min 1 pangkat sigmanya. Sebentar, sigmanya lupa saya tulis. Saya hapus dulu. Oke. Sigma ini min 1 yang tetap saya tulis. Ini berarti 2N plus 1 X pangkat 2N. Seperti itu. Baik, ini saya hapus dulu untuk melihat jawaban jika kita menguraikan AX-nya. Maka diperoleh aksen X ini adalah ini. Kita turunkan X, diturunkan menjadi 1 min X pangkat 3 diturunkan jadi
min 3x kuadrat, x pangkat 5 turunkan jadi 5x pangkat 4, min x pangkat 7 jadi min x 7x, min 7x pangkat 6, dan seterusnya. Maka kita peroleh, jika kita turunkan bentuk sederhananya, x per 1 plus x kuadrat ini kita turunkan, maka dengan rumus U per V tadi, dengan U-nya adalah X, V-nya adalah 1 plus X kuadrat, maka diperoleh seperti ini. Dia akan sama dengan 1 min X kuadrat per 1 plus X kuadrat pangkat 2. Seperti itu. Maka kita samakan. Sehingga ini adalah sama dengan ini. Dan barisan yang dibangkitkan adalah 1, 0, min 3, 0, 5, 0, min 7. Jika kita perhatikan ini, maka ini bisa kita peroleh dari sigma yang tadi kita tulis, yang sudah saya hapus. Ini kan turunannya adalah sigma min 1, tadi saya tulis pangkat n, 2n plus 1, x pangkat 2n. Di sini tetap n-nya lebih besar dari sama dengan 0. Kenapa? Karena kita punya pangkat terkecil itu dia kan n mulai dari n sama dengan 0 atau x pangkat 0. Kenapa tadi yang di turunan yang sebelumnya, slide sebelumnya, si indeksnya berubah jadi n lebih besar daripada 1? Karena dia indeks terkecilnya kita tulis x pangkat n min 1. Kalau kita masukkan 0 di sini, maka dia jadi ada x pangkat min 1. Padahal nyatanya kalau kita urai, dia mulai dari x pangkat 0. Sedangkan di sini tidak masalah. Sehingga tidak kita ubah si indeks dari sigmanya itu sendiri. Nah, dari sini kita ingin mencari koefisien dari x pangkat n. Maka kita misalkan, sebenarnya kalau misalkan bisa langsung, tinggal misalkan ini 2n, ini diubah jadi n, boleh aja langsung. Berarti 2n ini diubah jadi n, ini n plus 1. Jangan lupa kurungnya, ini kurungnya. Berarti yang n kita ubah jadi n per 2. Ini sigmanya. Sigma n-nya dia anggota. Ini di bawah indeks ini, jika kita mengubah dari 2n menjadi n, di bawah indeks ini kita harus tulis, maaf saya pindah ke kanan, misalkan n anggota dari A. Dengan hanya didefinisikan sebelumnya A sama dengan, misalkan dia adalah 2n untuk n anggota bilangan bulat ditambah dengan 0, jadi anggota bilangan cacar. Oke. Sehingga dari sini saya akan lingkari merah. Dari sini kita bisa memperoleh koefisien dari x pangkat n, sama saja kan, min 1 pangkat n per 2. Seperti itu. Di sini kita punya sebuah tools yang akan berguna, yaitu koefisien binomial. Koefisien binomial ini sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di matis, atau biasa kita sebut dengan kombinasi. Itu adalah banyaknya cara memilih k objek dari n buah objek, atau kita lambangkan dengan seperti vektor nk, kurung n di atas k di bawah, n faktorial, yang artinya adalah n faktorial per k faktorial dikali n min k faktorial. Beberapa buku melambangkan ini dengan c nk dengan n-nya pangkat dan k-nya subscript atau indeks di bawah, atau nck atau c dalam kurung nk. Tapi dalam mata kuliah ini saya akan sering menuliskan dalam bentuk nk vektor seperti ini. Ini adalah disebut sebagai koefisien dari binomial. Koefisien binomial. Nah, perhatikan bahwa n0 itu adalah 1, n1 adalah n, n2 adalah setengah n-1 kali n. Kenapa kita menjabarkan ini? Maka gunakan di turunan fungsi pembangkit. Oke, kita perhatikan. Jika kita punya barisan konstan 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya,
maka fungsi pembangkitnya adalah seperti yang pernah sering kita bahas adalah 1/1 min X, atau di dalam sigma adalah sigma N lebih besar daripada 0 X pangkat N. Nah, di sini kita kan punya dia koefisiennya 1. 1 seperti yang kita tahu, tadi kita tulis bahwa N0 dia sama dengan 1. Maka di sini 1 ini bisa kita ganti jadi sigma N lebih besar daripada 0 kombinasi N0 X pangkat N, atau koefisien binomial N0 X pangkat N. Sama juga dengan kalau kita punya A aksen X. Oke, kita sudah turunkan tadi, maka turunan dari A aksen X untuk AX nya 1/1 min X, yaitu berarti jadi 1/1 min X dikuadratkan, atau dalam notasi sigma N lebih besar daripada 1, N X pangkat N min 1, karena di sini koefisiennya adalah N, dan tadi kita tahu bahwa N1 adalah N, maka kita bisa ganti N di sini dengan N1. Nah, jika kita ingin mengubah pangkat ini N-1 ini menjadi N, maka kita bisa misalkan dia jadi M sama dengan N-1, maka untuk N dia sama dengan M plus 1, dan indeksnya pun berubah, atau langsung saja kita ubah. Di sini jadi X pangkat N, ini kombinasinya jadi N plus 1, 1, makanya N lebih besar daripada 0. Atau ini bisa juga kalau kita ingin kembalikan dalam notasi, dia N plus 1 X pangkat N besar daripada 0. Sama saja seperti mengubah ini nih yang saya lingkari merah menjadi ini, dengan mengubah pangkatnya N-1 menjadi N. Tapi sebenarnya ini yang mau kita perhatikan adalah bentuk dari binomial dari turunan ini. Dia menjadi N plus 1 kombinasi N plus 1, 1 X pangkat N. Oke, bagaimana dengan turunan keduanya? Kita lihat turunan keduanya. Turunan kedua dari 1/1 min X kuadrat adalah 2/1 min X pangkat 3. Nah, kita lihat bahwa ini dia adalah sama dengan sigma, indeksnya N lebih besar daripada 2, N-1 kali N X pangkat N-2, atau kita bisa tuliskan seperti ini. Dan tadi kita tahu bahwa N2 ini, kombinasi N2 dia sama dengan N kali N-1 per 2, maka bisa kita ganti ini setengah N-1 kali N ini kita ganti jadi kombinasi N2, maka diperoleh turunan kedua dari AX adalah sigma N lebih besar daripada 2 dikali kombinasi dari N2 X pangkat N-2, atau kita bisa, atau ini juga, ini bisa dituliskan dalam 2N2, ini jadi N plus 2, ininya jadi X pangkat N, ininya indeksnya N lebih besar daripada 0. Boleh juga kita tuliskan seperti itu. Maka untuk ini kan tadi turunan keduanya dia 2/1 min X dipangkatkan 3. Maka jika kita ingin tahu 1/1 min X pangkat 3, berarti tinggal membagi 2 si hasil dari ini. Sehingga ini yang saya lingkari dibagi 2, maka diperoleh ini. Dia sigma dari N lebih besar daripada 2 kombinasi N2 X pangkat N-2, atau jika kita ubah pangkatnya N-2 menjadi N, maka yang N ini jadi N plus 2 dan indeksnya N lebih besar daripada 0. Dari sini coba kita lihat, kita perhatikan, kita bisa membentuk formula umum dari 1/1 min X pangkat M. Nah, kita bisa bikin untuk dia
pangkat 1, maka di sini dia jadi sigma n lebih besar daripada 0 kombinasi n0 x pangkat n. Untuk pernya pangkat 2, maka dia jadi kombinasi n plus 1 x pangkat n. Untuk pangkatnya 3, maka dia jadi kombinasi n plus 2 x pangkat n. Maka kita bisa simpulkan bahwa kalau jika kita punya 1/1 min x pangkat m plus 1, ini dinyatakan dalam, ingat ini dalam m plus 1. Jadi kalau 1/1 min x pangkat 5, maka m-nya adalah 4. Dia akan sama dengan sigma n-nya lebih besar daripada m, nm x pangkat n min m, atau sigma n lebih besar daripada 0, n plus m kombinasi n plus m x pangkat n. Nah, ini adalah fungsi pembangkit dari barisan ini yang jadi koefisiennya, kombinasi n plus m per m. Untuk suku ke nolnya nm, kombinasi nm, suku keduanya kombinasi n plus suku ke satunya n plus 1m, terus dan seterusnya. Oh, sepertinya di sini ada kesalahan. Oke, di sini ada sedikit kesalahan. Seharusnya ini n-nya yang bergerak, m-nya tetap, berarti n-nya mulai dari 0. Di sini adalah m, ini di atas saya akan ubah dia m. Ini m1, m plus 1, yang ini m plus 2 per m. Berarti kalau kita nyatakan dalam lambang barisan, ini jadi sama dengan dia kombinasi m plus nm. Oke. Ini ya. Sudah saya ubah. Sehingga saya ulangi lagi, jika kita punya fungsi pembangkit 1/1 min x dipangkatkan m plus 1, maka dia adalah fungsi pembangkit dari barisan kombinasi m plus n, m. Oke. Kita ke contoh soal. Jika kita punya fungsi pembangkit 1/1 min 2x pangkat 5, maka kita bisa gunakan teorema yang tadi. Maka diperoleh, ini teorema yang ini, maka kita peroleh dia ingat, ini karena dia pangkat 5, berarti m di sini adalah pangkatnya 4. Maka dia, ini tulisannya, ini harus ada 2. Oke, ini saya tulis, berarti 1/1 min 2x pangkat 4 plus 1, sehingga semua m di atas kita ganti dengan 4, sehingga kita masukin ini kombinasi n 4, ingat batasnya n lebih besar daripada 4. Ini x-nya diganti 2x pangkat n min 4. Atau juga bisa kita nyatakan sebagai ini, n lebih besar daripada 0, n kombinasi n plus 4, 2x pangkat n. Atau jika kita jabarkan lagi, maka diperoleh ini, dia menjadi 2 pangkat n kombinasi dari n plus 4 x pangkat n. Sehingga jika kita mencari barisannya yang dibangun adalah ini, barisannya 2 pangkat n plus 4, atau jika n-nya 0, berarti kita masukkan ke sini 2 pangkat 0, 1, terus kombinasi 4, 1, maka diperoleh 1. Untuk n-nya 1, 2 pangkat 1, 2, kombinasi 5, 4 adalah 5, maka 2 dikali 5, dan seterusnya. Boleh juga kita nyatakan, jika kita tidak mampu menghitung karena kombinasinya sangat besar, maka kita tulis saja nyatakan dalam kombinasi itu sendiri, 64, 74, dan seterusnya. Oke, contoh lain. Nah, jika kita punya barisan yang dibangkitkan oleh x per 1 min 2x pangkat 5, ini dikali barisan yang tadi yang di slide sebelumnya, kita kalikan dengan x, bagaimana? Oke, ini sama, kita tinggal mengalikan hasil dari slide sebelumnya, kita kalikan. Oke.
Sehingga ini menjadi, ini yang saya kotakin kuning, dia jadi X pangkat N plus 1. Nah, kita ubah indeksnya. Jika ini ingin kita ganti jadi N, maka ini yang N ini jadi N-1, yang N plus 4 jadi N plus 3. Ini indeksnya berubah jadi N lebih besar daripada 1. Sehingga barisan yang dibangun oleh X per 1 min 2 X pangkat 5 adalah ini. 2N, N plus 4 per 4, dan seterusnya. Kalau misalkan kita ditanya koefisiennya X pangkat N, maka kita bisa nyatakan dari ini, misalkan AX, dari AX berarti dia sama dengan apa? 0 jika N-nya sama dengan 0, dan dia adalah 2 pangkat N min 1 kombinasi N plus 3, 4, sorry tulisan saya jelek, ketika N lebih besar dari sama dengan 1. Sekarang bagaimana jika barisan yang tadi kita kalikan dengan X pangkat 3? Oke, sama saja seperti tadi, kita tinggal injeksikan si X pangkat 3 yang ini, yang saya lingkari, ke X pangkat N, sama seperti tadi, sehingga diperoleh ini 2 pangkat N plus 4, 4 untuk kombinasinya X pangkat N plus 3. Indeksnya diubah sama seperti tadi. Jika ini N plus 3, maka jadi N. Indeksnya berubah jadi N lebih besar daripada 3, jadi 2 pangkat N min 3. Terus ininya berubah jadi N plus 1 dan kombinasi 4. Sehingga barisan yang dibangun adalah seperti ini, dengan di depannya adalah 0 3 kali. Sehingga kalau kita ditanya koefisien X pangkat N dari AX, ini AX misalkan, sama dengan AX, dia sama dengan 0 untuk N-nya antara 0 sampai N-nya 2, dan 2 pangkat N min 3, N plus 1, 4, untuk N-nya lebih besar daripada 3. Seperti itu. Nah, sekarang kita punya suatu teorema turunan dari teorema yang tadi. Jika kita punya X pangkat M per 1 min X pangkat M plus 1, jadi si selisih dari ini, penyebut dan pembilang pangkatnya adalah 1, maka dia adalah sigma N lebih besar daripada N, NM X pangkat N. Sebenarnya ini adalah perkalian dari X pangkat M dikali 1 per 1 min X pangkat ini M plus 1. Nah, kita tahu tadi bahwa 1 per 1 min X pangkat M plus 1 itu dia adalah sigma, di sini N lebih besar daripada 0, boleh juga seperti ini, untuk N plus M X pangkat N. Nah, jika kita kalikan dengan di sini dengan X pangkat M, maka ini menjadi sigma N lebih besar daripada 0, N plus M kombinasi M, dia jadi X pangkat N plus M. Nah, bagaimana N plus M ini, pangkatnya ini kita ubah lagi menjadi pangkat N, maka dia sama dengan ininya. Oh, ini pangkatnya jadi N, terus ini N plus M ini kita ubah jadi N juga, NM, dan indeksnya dia N lebih besar daripada M. Maka diperolehlah yang ini, yang akan saya lingkari dengan warna biru. Seperti ini, diperolehlah ini. Tapi jika ada kasus
kasus ditanyakan X pangkat M per 1 min X pangkat M plus 1, maka lebih mudah langsung saja menggunakan teorema dari ini. Seperti itu. Ini saya hapus lagi. Oke, sebentar. Sehingga ini merupakan fungsi pembangkit dari barisan ini. Lihat, karena indeksnya mulai dari M, N lebih besar daripada M, berarti dari N mulai dari 0 sampai min 1, dia 0. Misalkan M-nya 10, berarti M min 1-nya 9, berarti 0, 1, 2, 3, sampai 9, berarti ada 10 banyaknya, sebanyak 10, dia nilai depannya 0. Maka di sini juga depannya selalu 0, 0, 0, 0 sebanyak M kali. Terus di sini ini adalah, kita mulai dari, ini saya juga salah tulis, kita mulai dari MM, terus kemudian M plus 1 dan M plus 2M, dan seterusnya. Barisannya akan menjadi seperti itu. Nah, kita akan membandingkan dua cara mencari turunan dengan teorema yang awal atau teorema yang akibat tadi. Misalkan kita punya X pangkat 4 per 1 min 2X pangkat 5. Jika kita cari pakai yang teorema awal, maka yang ini teorema awal, dia X pangkat 4 dikali 1 per 1 min X pangkat 4 plus 1. Maka kita tinggal injeksikan si X pangkat 4 ini ke sini, ke hasilnya, maka diperoleh yang sama saja, diperoleh ini, kita peroleh dia adalah sigma N lebih besar daripada 0, 2 pangkat N, kombinasi N plus 4, 4, dengan dikalikan X pangkat N plus 4. Jika kita ingin ubah N plus 4 ini menjadi N, maka indeksnya juga berubah jadi N lebih besar daripada 4. Terus dia menjadi 2 pangkat N min 4 dan N4 X pangkat N. Sehingga barisan yang dibangun adalah 1, 2, 3, 4, N4, N-nya mulai dari 4, 4, 4, kombinasi 4, 4, 1, kali 2 pangkat 4 min 4. Berarti dia 1, terus kalau misalkan kita masukkan 5, berarti 2 pangkat 5 min 4, berarti 2 kali 5, 4, berarti 10, dan seterusnya. Belum saya kurang tutup. Jika kita bandingkan dengan menggunakan cara yang tadi, sama saja sebenarnya. Kita tinggal menggantikan si X di sini yang saya lingkari merah, X di sini dengan 2X. Nah, ingat bahwa X yang di pembilang ini harus sama dengan X di penyebut. Oleh karena itu, X pangkat 4 di sini harus kita ubah menjadi 2X pangkat 4. 2X dipangkatkan 4, karena di sininya adalah 2X. Oleh karena itu, jika kita ingin memperoleh ini 2X dipangkatkan ke 4, maka kita harus kalikan dengan 1 per 2 pangkat 4 agar hasilnya tetap X pangkat 4 per 1 min 2X dipangkatkan 5. Sehingga dari sini, yang ini, yang saya lingkari biru tua, maka dia bisa langsung memasukkan rumusnya yang di atas, maka diperoleh ini, sigma N lebih besar daripada 4, N pangkat kombinasi N4, 2X dipangkatkan N. Oleh karena itu, maka diperoleh seperti ini. Ini tetap, ini 2 di sini berubah jadi 2 pangkat N. Diinjeksikan 1 per 2 pangkat 4 ini menjadi 2 pangkat N min 4. Karena 1 per 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat negatif 4. Maka dimasukkan ke dalam, dia jadi 2 pangkat N min 4. Sama saja seperti yang di sebelah kiri.
maka barisannya adalah, ini saya hapus agar tidak menghalangi, maka barisan yang dibangun adalah barisan seperti ini. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 7. Sebenarnya ini adalah seperti tadi, menggeser barisan sebelumnya dimasukkan dengan 0, 0, 0, 0, 0. Seperti itu.